Ikhlas, karya Dini. Tangis, tawa, canda, dan sendu hanya rangkaian perjalanan. Ringan berjalan tanpa beban, dengan jiwa yang bersih. Tak ada yang sia-sia dalam kehidupan. Rangkaian cerita berjalan tanpa diduga. Ikhlas. Hidup ini mengajarkanku untuk ikhlas dalam menghadapi apapun. Ikhlas. Hidup ini mengajarkanku untuk pasrah dalam menerima apapun. Berpikir positif terhadap setiap rencana Tuhan. Berpikir positif terhadap setiap ujian dan kebahagiaan yang datang. Terima kasih ujian, karena berkat Engkau seseorang menjadi lebih kuat. Terima kasih bahagia, karena berkat Engkau seseorang mengerti arti hidup yang sementara. Nah, teman-teman, kenapa kali ini aku masukkan puisi dalam video aku supaya bisa memotivasi teman-teman semua di sini agar tetap semangat dan jangan pernah menyerah walau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi harus berpikir positif dan ikhlas dalam menerima apapun yang terjadi dalam hidup ini ya. Terus berusaha dan berjuang. Itulah motivasi dalam kehidupan. Oke teman-teman, sesuai dengan pembahasan aku kali ini yang pernah aku bahas sebelumnya, aku akan bahas mengenai Kista apakah bisa punya anak. Selanjutnya sebelum kita membahas ini, jangan lupa untuk teman-teman semua yang belum subscribe channel aku, untuk subscribe sekarang ya. Ayo mulai subscribe, gratis ya. Ayo dong subscribe. Oke, terima kasih teman-teman, dan jangan lupa juga untuk ditekan tombol loncengnya supaya kalian bisa update terus mengenai video-video aku lainnya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, komen video-video aku supaya aku bisa lebih semangat lagi membuat video-video menarik lainnya untuk kita semua. Nah teman-teman, jangan di skip ya video aku kali ini, karena aku akan menjelaskan Kista sesuai dengan pengalaman yang pernah aku alami. Nah aku udah siapkan. Sebelumnya kita harus tahu dulu Kista itu sebenarnya apa sih? Ya, Kista adalah sebuah kantung yang berisi cairan, udara, atau bahan lainnya yang abnormal. Jadi di dalamnya itu ada cairan, udara, atau bahan lainnya yang tidak normal dan menempel pada organ terdekatnya. Jadi kista itu bisa menempel dimanapun ya. Tapi kista ini bukan kanker. Jadi biasanya kista ini bisa hilang dengan sendirinya, tergantung daya tahan tubuh kita. Bisa nggak menolak kista itu untuk tidak berkembang, atau malah menerimanya untuk berkembang, tergantung daya tahan tubuh manusia masing-masing ya, karena setiap manusia itu mempunyai daya tahan tubuh yang berbeda-beda atau imun yang berbeda-beda. Nah oke teman-teman, kista itu ada banyak. Yang aku ketahui ada yang namanya kista endometriosis atau kista coklat, ada juga kista fungsional, dan juga kista yang sering disebut namanya, aku udah siapin materinya ya, kalau aku cari dulu. Nah di sini aku udah siapin. Kista itu sebenarnya ada 6 yang aku ketahui dari searching ya. Kista fungsional atau terjadi akibat sel telurnya membesar, itu namanya kista fungsional. Ada juga yang kedua kista corpus luteum, dan yang ketiga kista dermoid. Ini yang sering banget aku dengar. Kista dermoid itu seperti kantung pada ovarium yang dapat berisi rambut
lemak dan jaringan lainnya. Jadi ada biasanya di dalamnya itu ada rambut, lemak, itu namanya kista dermoid. Yang keempat yang tadi aku bilang kista endometriosis atau kista coklat, karena kista ini berwarna coklat dan seperti darah menstruasi yang mau habis ya, itu namanya kista endometriosis atau kista coklat. Ada juga kista adenoma. Adenoma ini adalah tumor jinak ya. Tumor jinak yang berisi cairan berlendir dan dapat membesar. Ada juga PCOS. Nah, PCOS ini juga sering aku dengar juga, masalah yang timbul saat hormon seorang wanita sedang tidak seimbang. Ini PCOS. Tapi yang akan aku bahas kali ini bukan semuanya, bukan 6-nya, hanya satu, yaitu yang sesuai pengalaman aku adalah kista endometriosis atau kista coklat. Nah, kenapa aku bisa tahu aku punya kista? Ya, sebelumnya memang aku sering mengalami yang namanya sakit perut karena haid ya, bisa sampai pingsan, mual, bahkan bisa nggak bisa melakukan aktivitas apapun lah ya. Jadi ya udah tiduran aja, kalau misalkan berdiri ya pusing, kalau nggak bisa pingsan gitu. Nah, di sini sebelum aku tahu punya kista, aku sebelumnya itu pernah berobat ke suatu alternatif di daerah Bogor. Nah, di situ aku dianterin sama suami aku, dicek. Biasanya kalau di alternatif kan suka ada yang namanya diurut. Kepegang lah, katanya ini kayaknya punya kista. Bu, coba tolong dicek di USG. Udah pernah belum? Belum pernah. Emang saya belum pernah di USG sebelumnya ya. Coba deh dicek, kayaknya ini punya kista. Nanti kayaknya kistanya belum besar. Kalau misalkan masih bisa pakai obat, nanti saya akan kasih obatnya, kata dia. Akhirnya saya nggak langsung tuh besoknya ke rumah sakit. Ntar aja, masih ragu karena takut di ini di itu gitu kan. Dan juga udah down duluan pada saat ketahuan ada kista itu. Tapi akhirnya sore hari saya coba cek ke bidan terdekat rumah. Di situ kebetulan ada adik saya aja. Jadi saya minta tolong adek untuk dia anterin yuk ke bidan yang ada dokternya ya. Bidan itu kan nggak semua ada dokternya. Jadi dokter juga ada jadwalnya biasanya kalau di bidan. Nah, saya kebetulan waktu itu ada dokternya. Ya udah sama adik saya diantar pakai motor ke sana, ke bidan itu. Dan pada saat di USG di dalam, benar aja ternyata aku punya kista. Dan kistanya itu bukan kecil lagi, ternyata sudah besar, sudah berukuran 9 cm. Cuman sama dokter waktu itu tidak secara detail, cuman hanya punya kista sudah besar dan ini harus segera dioperasi, kata dokter seperti itu. Karena memang aku waktu itu belum punya anak, jadi lebih cepat lebih baik daripada nanti mengganggu yang lainnya gitu kan. Mungkin masih bisa dibersihkan dan aku bisa cepat punya anaknya gitu. Jadi ya udahlah, aku putuskan pulang. Setelah pulang, aku coba telepon ke suami aku bilang apa yang terjadi, dan suami aku juga kaget, orang tua aku juga kaget. Ya udah, akhirnya sama dokter itu aku bilang aku dikasih rujukan 3 hari untuk ke rumah sakit. Jadi dikasih waktu 3 hari, terserah mau hari Jumat atau Sabtu atau hari Seninnya untuk ke rumah sakit tersebut, ke rumah sakit besar yang bisa melakukan tindakan operasi. Akhirnya di sana suami aku langsung pulang dan besoknya diantar langsung ke rumah sakit. Itu tepat kalau nggak salah hari Jumat ya. Pas nyampe ke sana di rumah sakit, langsung ketemu dengan dokter. Alhamdulillahnya lagi dapat dokter yang sangat-sangat baik dan tidak menyudutkan dan detail dalam menjelaskan kista, karena memang waktu itu aku nggak tahu kista itu apa sih gitu kan, kayak gimana gitu kan, aku nggak tahu gitu. Cuman ya udahlah, jadi sama dokter masuk ruangan. Di situ aku sama suami aku di USG lagi, USG perut waktu itu juga, dan memang terlihat jelas sebelah kanan itu kistanya udah 9x5, sebelah kiri kalau nggak salah 5x4 atau berapa ya, udah besar. Dan memang kata dokter untuk kemungkinan hamilnya sangat kecil kan, karena kistanya sudah besar, jadi menutupi jalan pertemuan antara sperma dan sel telur, jadi nggak bertemu mereka ya, berpisah gara-gara si kista nih.
Nah, jadi sama dokter disarankan ya udah Bu, dioperasi aja untuk dibersihkan, nanti bisa lanjut lagi programnya gitu kan. Ya udah sama suami karena memang waktu itu udah mungkin panik juga dan gak mau berpikir harus obat atau segala macam, dan kita juga pengen cepat-cepat punya anak, ya udahlah operasi aja gitu. Akhirnya pada saat itu disuruhlah tanda tangan kan suami aku untuk tindakan operasi. Biasalah ya namanya suami gemeteran, punya ibu juga sama gemeteran, tanda tangan operasi aja, buat operasi susah. Tapi akhirnya ya dengan gemetaran itu bisa sih di ACC juga, di tanda tangan juga. Oke, masuk ke dalam. Jadi hari itu aku nggak langsung dioperasi, operasinya itu hari Sabtunya karena aku harus menginap di malam harinya. Dikasih ruangan di situ biasa ya, disuntik dulu, dikasih penguras perut supaya usus sisa-sisa kotoran di dalam tubuh kita keluar semua, jadi nggak mengganggu proses operasi. Aku di situ ya udah mulai drop, udah mulai cuman ya udahlah aku ikhlasin. Untungnya punya suami juga care, pengertian gitu kan, bersyukur banget. Terus suka sedih sih kalau inget itu. Oke, terus setelah itu besoknya aku masuk ke ruang operasi. Dan di sana alhamdulillah susternya baik dan memberi motivasi ya. Nah, di dalam situ aku juga gak lupa juga untuk selalu membaca sholawat Naria supaya dikasih ketenangan, dikasih kemudahan operasinya juga. Nah, dari situ dipasanglah dipasang kateter karena kan kalau kata orang tadi dipasang kateter sakit loh, tapi alhamdulillahnya selama aku baca salawat Naria Allahumma sholli sholatan, aku nggak ngerasain sakit yang namanya dipasang kateter, dan saat dibius pun aku nggak ngerasain sakit. Alhamdulillahnya itu kuasa Allah ya. Jadi aku dipasang kateter, disuntik, nggak sakit sama sekali. Jadi pada saat di ruang operasi aku nggak ngerasain apapun, hanya cuman mungkin karena ruangnya dingin di ruang operasi jadi menggigil aja gitu kan. Lalu dikasih obat biusnya itu juga bius lokal, jadi hanya setengah badan yang nggak kerasa. Jadi ke atasnya aku masih sadar aku diapain gitu sama dokter. Mungkin udah dibelek kali ya, karena memang aku operasinya itu operasi laparotomi, bukan laparoskopi. Kalau laparoskopi kan kecil ya lukanya. Kalau laparotomi itu besar seperti operasi sesar. Jadi diambil kistanya semua, dan proses operasinya juga lumayan lama, sekitar kurang lebih 2 jaman operasinya. Dan aku juga berpikir waktu itu, wah bukannya obat bius cuma 1 jam ya, jangan-jangan kurang. Jadi berpikir udah ini, cuman ya udahlah. Terus salawatan supaya diberi kelancaran, karena memang waktu itu posisinya aku sadar dan memang kedinginan di ruang operasi. Setelah selesai operasi, semuanya selesai, ternyata aku dikasih tahu sama dokter bahwa kista yang diangkat itu tidak semuanya. Jadi yang dekat usus itu masih ada, karena kalau diambil kena usus itu bahaya, bisa mengancam nyawa. Jadi sama dokter yang dekat usus itu memang sengaja ditinggalkan dan tidak diambil. Oke, terus selesai itu sama dokter tadinya pengen dikasih suntikan ya, salah satu suntikan supaya aku nggak menstruasi dulu dan mencegah kistanya untuk berkembang lagi. Tapi untungnya alhamdulillahnya dokternya sangat baik, jadi nggak menyarankan aku untuk disuntik, melainkan dikasih pil KB supaya aku nggak menstruasi. Jadi dikasih pil KB selama 3 bulan dan supaya aku nggak mengalami yang namanya menstruasi dan kistanya supaya nggak berkembang dulu gitu. Oke, setelah itu apalagi nanti akan aku kasih tahu di video selanjutnya. Sekian dulu video dari aku, nanti akan aku kasih tahu lagi proses selanjutnya apa yang dikasih dokter setelah aku selesai minum pil KB. So, stay tune terus video aku ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.